Senyum. Sulit ya? Enggak mudah, Bu. Kalau banyak tanggungan, beban, sulit senyum. Tapi kalau lagi baru gajian, terutama yang masih muda belum pensiun misalnya, aduh, senyumnya gampang terka. Ya. Masya Allah. Senyum yang tulus. Ini before communication, sebelum terdengar komunikasi verbal, kata-kata terucap, ini yang dilakukan Rasulullah. Ini belum terdengar loh, belum terlihat itu. Aktivitas komunikasinya belum terlihat, tapi persiapannya kita bisa lihat. Dahsyat sekali. Ya, sebelum salam sudah tersenyum duluan. Bahkan untuk memotivasi itu, baginda Nabi mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu, orang lain di sekitarmu adalah sedekah. Loh, Masya Allah. Jadi mulutnya diangkat, ya, senyumnya itu kan ujung bibir kanan kiri naik ke atas, dikit aja dengan banyak-banyak. Nanti ya jadi seperti yang lain kalau banyak-banyak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, senyum itu luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu penelitian tentang senyum saja itu. 2022 kemarin, tahun kemarin ada sebuah penelitian melibatkan 4.000 relawan hanya ngurusin masalah senyum. Padahal sebelumnya sudah banyak penelitian, tapi namanya orang pengen detail. Meskipun orang Islam sudah praktek, yang sudah praktek sih 1400 tahun yang lalu, dari kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW, baru orang-orang Barat menelitinya. Apa kabar penelitiannya? Senyum itu menghasilkan hormon endorfin. Masya Allah. Senyum itu membuat hati tenang. Senyum itu memperpanjang masa relaksasi dalam psikologi kita, sel-sel saraf kita. Senyum itu bisa menyembuhkan banyak macam penyakit. Senyum itu bisa mengendalikan emosional. Alhamdulillah. Orang Islam nggak perlu meneliti dulu, sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Sajisron, monggo Sajisron, insyaallah. Ini guru-guru kita ya. Ya, semoga beliau sehat semuanya, Ustaz Ajar, Ustaz Yusron. Ya, Masya Allah. Karena umur ini kan nggak melihat sepuh Bapak Ibu. Betul ya? Betul. Kalau ucapan selamat ulang tahun itu kita perlu ingatin. Ya, selamat berkurang umurnya, berkurang jatah hidupnya. Ya, Masya Allah. Ya, kita nggak tahu kapan Allah jemput kita. Harapannya Allah maktim lana bi husnil khotimah. Amin. Ya Allah, akhirkan kami semua husnul khotimah. Senyum itu bagian dari ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling besar pahalanya adalah senyum ketika susah. Paling besar. Senyum ketika disakiti. Paling besar. Senyum ketika dicemooh, dihinakan, kita tetap tersenyum dan tidak terucap kata-kata balasan, cukup senyum. Nah, sebelum bertemu seorang kita senyum, itu yang ketiga. Nah, dan kalau kita belum terbiasa, perlu latihan. Pertama, kira-kira latihan paling mudah gimana Bapak Ibu? Di depan cermin misalnya boleh, tapi yang paling pas praktek itu apa? Melihat anak kita, istri kita, suami kita, menantu kita, mereka sudah banyak aneh-aneh mungkin ya, perilakunya mungkin kita kurang cocok, meskipun sudah menikah berpuluh tahun, ada aja omelan dari istri, ada omelan dari suami. Ingat, itu rizki. Alhamdulillah, berarti masih hidup. Kan karena bisa ngomel. Nah, kalau nggak bisa ngomel berarti inna lillah. Saya biasanya baru gini Bu, nanti pulang langsung dapat omelan biasanya gitu. Kalau begitu berarti benar yang dikerjakan, yang disampaikan, bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ya, itu udah alami.
namanya orang berkeluarga pasti ada kurang lebihnya. Dan harus disadari, senyum itu akan menetralisir Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya senyum-senyum itu malah ditanya, ngapain Mas senyum-senyum? Ya, sabar jam. Orang mau ngamalin sunnah Nabi ditanya-tanya, nggak usah begitu. Ya itu hiburannya. Berarti ada tambahan pahala untuk kita. Alhamdulillah. Siap tersenyum semua ya. Alhamdulillah. Masih sakit senyumlah, nggak apa-apa. Karena mengurangi rasa sakit itu. Ya, ya bisa pengganti kata flam. Ya, Masya Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad.